Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuzan. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Yang kita hormati Pak Imam, Ketua BKM Masjid, Bapak jadi pandai alim ulama, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, dan selamat untuk kita semua. Selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Memang ada beda Pak, merayakan tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah. Bedanya apa? Kalau tahun baru Masehi, hampir tidak ada umat Islam yang tidak merayakannya. Ulang lagi, hampir tidak ada umat Islam yang tidak merayakannya. Artinya semua orang merayakan tahun baru. Nyokat tahun baru, heboh. Bakar ikan, bakar ini, buat acara itu semua Allah. Kami pun Pemko Bandar Aceh yang menyokong tahun baru Masehi kamu heboh. Enggak dapat. Macam mana caranya masyarakat Bandar Aceh jangan merayakan, jangan buat acara tahun baru. Tapi tebik sih, bahu-bahunya tebik sih merayakan tahun baru. Umurnya ujung-ujung ya tahun baru, bukan tahun baru. Heboh, bawa anak hujan-hujan pun ikut tahun baru. Yang penting tahun baru boleh pun koyuh. Karena kita berpikir turut merayakan tahun baru Masehi itu dalam konteks akidah kita itu tentu tidak sesuai dengan akidah kita. Karena ada hal persoalan ritual keagamaan yang dilaksanakan pada malam itu. Tapi kalau tahun baru Islam, hampir tidak ada umat Islam yang merayakannya. Hampir tidak ada. Hai Bubi tahun baru. Tiba-tiba tahun baru. Ada sekali saya ceramah di Tamiang, ibu-ibu merepet-repet di jalan. Apa ini kau bikin macet aja? Hai Bu, tahun baru. Ada pakai sepeda hias. Tahun baru, nggak tahu itu tahun baru. Untung ada Nabi yang punya tangan dia dengan baju-baju dokter, pawai. Tahun baru, nggak tahu. Kalau Hijriah itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebenarnya agama Islam tidak penting tahun lama tahun baru, tapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita dalam menunggu kematian kita yang nanti semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
termasuklah masalah keluarga. Hari ini Pak Mordi minta ceramah tentang keluarga, tapi saya tengok lagi ini ahli-ahli keluarga, tokoh-tokoh pendidikan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita sharing-sharing, tukar-tukar pendapat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mohon maaf suaranya nggak bagus, kelam semangat aja ceramah tahun baru. Jadi kami itu, jadi kata orang kalau habis itu minum susu Pak, benasu. Nah, jadi saya kurang bagus suaranya, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dunia ini ada beberapa bentuk keluarga. Kita absen, kita masuk dalam kelompok mana? Ada keluarga di dunia ini suaminya baik, istrinya jahat. Nah, gembung. Suaminya baik, istrinya jahat. Nah, gembung. Linto juga biasa. Maya Masya Allah, luar biasa. Tapi Inung Masya Allah, merepet aja. Kecuali hari-hari besar aja nggak merepet. Pokoknya apa saja. Nah lah ya. Tapi dalam duronyo ada. Gak ada Bu ya. Suami baik, istri jahat ada. Jawab lah Ibu. Ada apa enggak? Enggak ada. Memang beres ya kan. Beres. Hana. Suami baik, istri jahat, lam duro hana. Ya beres. Inilah keluarga, contohnya keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam suaminya Nabi, istrinya tidak beriman kepada Allah. Nah, dan jangan salah-salahkan kami ustaz-ustaz. Kadang-kadang nanti orang berapa sih ustaz-ustaz, hebat ustaz minum. Hai kamu kan usaha. Nabi Nuh alaihissalam berusaha dakwah pagi, sore, siang dan malam. Laila wan nahara, pagi, sore, siang, malam, tidak pernah henti-hentinya berdakwah. Untuk istri, untuk anak, untuk masyarakat. Nabi Nuh kan 1000 tahun umurnya, 950 tahun itu dakwah tidak ada henti-hentinya. Kalau saya dakwah pagi, nanti jam-jam habis bulan ini saya nggak dakwah lagi. Dua rumah, bium penitik, bium pan manok, kemudian ya istirahat, santai-santai hari Minggu. Itu saya. Pak Mordi itu juga mengajar ini itu, nanti istirahat. Nabi Nuh ada istirahat. Nggak ada istirahat. Pagi, sore, jauh dakwah. 950 tahun dakwah. Yang masuk agama beliau cuma 40 orang. Diteliti oleh para ahli 950 tahun. Kalau 40 orang masuk agama Islam, berarti dalam 10 itu zero. 10 tahun tak zero kita. Sang punya tanya je ke dosen, 10 tahun zero murid. Datuk ni kampung juga. Santren datuk juga. Ai 10 tahun zero dah mau. Ramah. Ilmu dakwah tadi zero dah. 10 tahun. 10 tahun dah ceramah assalamualaikum zero dah. Ya gaji pion ju. Hai, Nabi Nuhan. Laila wa nahar dakwah pagi sore siang malam, istri anak dakwah. Tapi memang Allah belum berikan hidayah. Allah berikan penghargaan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh beliau sebagai Rasul Ulul Azmi, Rasul yang penuh perjuangan, tidak ada pernah henti-hentinya. Man pasti Nabi Nuh doa babeh mandu orang kafir. Hai ka 990 tahun berdakwah Pak. Cuman masuk agama beliau 40 orang. Saya serahkan kepada engkau ya Allah. Babeh hai begini. Hai tanya apa mau 950 tahun. 2 tahun betul. Yang ada soper lagi dakwah kampung. Kakak ni. Hai begini. Ya? Apalagi sekarang sudah nafsi-nafsi. Hai begini. Nabi Nuhan. Tapi itulah keluarga beliau. Suami baik, istri tak baik.
Ada juga keluarga suami baik, istri baik, anak enggak baik. Lintu God, Pino God, ada God. Di dalam dulu ada lagi. Ada. Ayahnya bagus, ibunya bagus, anak God cukup. Ya masya Allah. Ini cewek, ini sabu-sabu narkoba macam. Ada keluarga seperti itu, tapi kan di dalam dulu anak nggak ada yang suami baik, istri baik, anak baik. Ada, ada nggak ada. Ada alhamdulillah, bebas. Keluarga siapa ini? Keluarga Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam baik, istrinya Siti Hawa baik, anak tapi anak mandung si Kabil tak baik, Habil kan, sehingga kan kurbannya si Kabil, kurbannya Habil, kurbannya Kabil tidak diterima oleh Allah karena beliau petani hijau pada soh yang hidup ke Allah Ta'ala. Si Habil peternak, diambil kambing terbaiknya, dia serahkan kepada Allah, dan itulah yang terima oleh Allah, dan itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim waktu nanti mengorbankan anaknya. Kurban yang terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri baik, suami baik, anak pula tak baik. Keluarga Nabi Adam alaihissalam. Ada keluarga suami jahat, istri jahat, anak-anak jahat. Mana keluarga enggak ada, hancur. Mandu nak. Nah lalu mandu nak. Dintu nak, inong nak, anu hancur. Dapat ada. Ai betul-betul suami baik, istri tak baik, mana alhamdulillah. Ya. Kemudian istri baik, suami baik, istri baik, anak tak baik pun tak ada di dalam raya. Belum yang suami jahat, istri jahat, mandung ada. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatalha wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah usaha-usaha Abu Lahab, wa imra'atuhu, dan istrinya juga. Tapi anak Abu Lahab ada juga yang baik di bawahnya itu. Sidangnya mah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang suaminya jahat, istrinya jahat, anak-anaknya juga jahat. Alhamdulillah, ada. Alhamdulillah. Beres ya? Yang beres ada. Yo yang terakhir, yo anak kakak. Suami baik, istri baik, anak pun baik. Nah, alhamdulillah. Hana. Ulang balik. Suami baik, dosen. Istri baik, guru. Anak hafid Quran. Juara MTQ, juara memang keluarga ya Allah Tuhan. Keluarga betul wadah. Nah lagi ya. Nah di Pulau Simpang Nasiro keluarga betul wadah. Ayahnya, istrinya, anaknya, pokoknya keluarga awalnya anak yang sukses. Di Banda Aceh nasi yang untuk di Penyerat, keluarga Ustaz Fahmi Sofian, ya luar biasa ya. Bapak tu baik, istrinya baik, anak baik, keturunan semua, masya Allah. Yang pesantren, direktur pesantren, apa? Dian Amatir, insan Qurani, ya ada ya. Semua luar biasa, sukses. Nyokap kamu nasib keluarga Pak Haji Harun,
Tapi luar biasa. Suaminya baik, istrinya baik, anak-anak yang soleh-soleh, masya Allah. Lebih dengan ya, yang orang bawa, Allah kepingin punya keluarga seperti ini. Tapi lo yakin di dalam nurul laginya mana? Suami baik, istri baik, anak-anak baik. Ya bu, jawab bacanya. Dalam nurul ya, hadarin. Nah, bukan tak baik, baik, mungkin tak seperti Nabi. Siapa contohnya? Siapa contoh keluarga terbaik? Keluarga terbaik itu ada 3 keluarga terbaik. Yang pertama Nabi Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami telah jadikan Ibrahim dan keluarganya sebagai contoh tauladan untuk umat-umat sesudahnya sampai hari kiamat. Mungkin menyatakan pengahaba Ibrahim seolah-olah Nabi Ibrahim itu nalang nurul. Ada asing begitu ya. Pada pengah Nabi Ibrahim, sang Nabi Ibrahimnya mengabdi. Begitu dekat kita dengan Nabi Ibrahim itu. Luar biasa Nabi Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhir. Salamun ala Ibrahim. Kami selamatkan Ibrahim itu. Kami berikan keselamatan, kami berikan kesuksesan, kami berikan kemuliaan, kami berikan kejayaan. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Karena Ibrahim itu dan keluarganya itu sebahagian di antara hamba-hamba kami yang betul-betul beriman kepada kami. Ya Nabi Ibrahim. Ada lagi keluarga yang baik, yang terbaik ada. Keluarga Imran. Imran ini keluarga terbaik. Salah satu daripada cucunya itu Nabi Isa alaihi salam. Ada lagi keluarga terbaik, ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarga terbaik. Suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Masya Allah. Keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritalah sedikit tentang Ibrahim alaihissalam, bagaimana dalam membangun keluarganya. Ada analisis sedikit nih tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah supaya punya anak 86 tahun. 86 tahun Pak melaki Allah, ya Allah berilah aku anak ya Allah. 86 tahun minta pagi sore siang malam. Jadi kalau ada di antara kita udah 5 tahun belum punya anak, masih di bawah Nabi Ibrahim. Ada yang 10 tahun masih di bawah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yakin sekali kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi ingin saya sampaikan begini Pak, semua orang kepingin punya anak, ya kan? Semua kepingin. Tapi setelah punya anak, hai perempuan ada, ya? Saya perhatikan banyak sekali orang-orang sekarang hanya bisa melahirkan anak di ibu-ibu nih, mohon maaf. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu di dalam nurul, ibu-ibu lain. Melahirkan anak bisa, tetapi membesarkan anak, mendidik anak, itu enggak. Sehingga kami dengan Ustaz Bijari, beliau satu kantor sama saya, kami buatlah program di Banda Aceh, namanya program Safari Daiyah. Yang tiuro Jumat, kamu pukul ceramah agama khusus untuk ibu-ibu perempuan. Penceramahnya perempuan, yang dengar ceramah pun perempuan. Tip uro Jumat.
pindah-pindah masjid ni, pindah masjid lain. Kenapa kita buat itu? Karena banyak sekali ibu-ibu sekarang tidak berperan sebagai ibu. Padahal ibu ini madrasatul ula. Ibu ini adalah pendidikan pertama. Tapi rupanya Pak Dr. Amardi dah tambahan lah rupanya. Ibu adalah madrasatul ula, wa abu dan ayahnya mudir Pak, direkturnya. Rupanya ini kalau keluarga yang baik. Istri itu, ibu itu adalah pendidik utama, tapi suaminya harus menjadi direktur, menjadi kepala sekolah. Ini Pak, kita nih, saya, Pak Rodio, Bapak nih adalah kepala sekolahnya. Jadi istri kita sebagai pendidiknya, suaminya sebagai kepala sekolahnya. Rupanya kayak gitu. Selama ini kan kita juga kalau anak-anak jahat, ya salah Ron. Kita bilang sama istri ya, salah Ron. Itu salah Ron. Tugas kamu sebagai istri mendidik anak. Saya suka cari uang. Didik anak berat. Tugas lainnya memang betul dalam Islam tugas istri itu cuma dua. Memang Pak. Tugas istri itu cuma dua. Yang pertama menjadi istri yang baik. Arti panjang-panjangnya yang pernah benar. Maka kata Rasulullah kalau puasa sunat, bu tanya sama suami, bang, dia lencingok puasa ni. Bukan suami be, akon lu pernah, lu pernah. Ya ada be puasa orang ni. Tak boleh puasa. Gue, tak boleh puasa. Ya puasa bulan Muharram. Bukan itu be puasa. Pakau be puasa. Perle pun agak lomot baju, agak terik nyambung baju. Perle. Nak boleh dia. Ya be, kan nak boleh puasa. Makanya kadang-kadang ini mohon maaf juga nih, kenapa terjadi persoalan keluarga? Masalah sepele, masalah yang hartanya. Nyatanya ada bekas tengok kan. Dia tengok. Dia berlero tengok. Segala ibu lusa mendau. Ronyo ada paham. Hanya dia walaupun haba gaji bacu dah, tapi yang penting dah. Kadang-kadang han. Ada mampu. Titik malam mampu. Lagi rumah berkahwin. Hanya nyatanya wajib. Bahkan ada hadisnya, barang siapa istri yang menolak ajakan suaminya, maka dari sepanjang malam malaikat mengutuknya. Pakon atanya penting tak. Haji si urusan. Haji jamak takrir, haji apa? Jamak takrir seminggu juga habis. Haji. Bu. Jadi istri itu tugas pokoknya menjadi istri yang baik. Melayani suami secara maksimal dalam berbagai hal. Makanya yang paling berat kalau meninggal bukan ayah, bukan ibu, bukan anak, istri. Pak. Tanya Pak Kuala Depu, anak habis mula hidung leo. Kita punya hidung ibu, anak Pak ni, bab mandum Mbak Inong. Tak pegah masalah rahasia, ada rahasia mekra. Jangan Mbak Inong dulu. Ya ayah berani ni. Dengan mak tuan berani, ayah tuan ada. Tapi ngai Inong dok, jangan mandum tertumpu kepada istri. Maka istri harus punya perhatian yang cukup kepada suami. Suami pun begitu. Itu tugas pertama perempuan. Yang kedua, sebagai ibu yang baik. Bahkan pada satu hari Umar bin Khattab didatangi oleh seorang bapak mengadukan atas kedurhakaan anaknya. Ya Amirul Mukminin, saya ini punya anak saya ini jahat kali, durhaka kepada saya. Hukum dia wahai Amirul Mukminin. Dia nuhuile anak Ron. Bawa. Panggillah anaknya. Kenapa kamu berbuat durhaka kepada ayahmu? Isa'ul anaknya.
Ya Amirul Mukminin, bukankah kami sebagai anak itu ada hak kami sebagai anak? Apakah hak kami wahai Amirul Mukminin? Begalai Umar berkata, hak kamu sebagai anak adalah pertama, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Jadi rupanya Pak, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang suami baik, rupanya syarat utamanya adalah ibu yang baik. Tapi ini telah dah begah, batanya kanan dulu. Nana yang kau nak beritahu. Rupanya kalau alhamdulillah saja kau selamat ya Allah. Rupanya Pak, kalau kita mau menikah seseorang, yang payah datanya begini. Kalau tapi dia belum kalau ada yang belum, adik ini belum nikah. Yang belum menikah ni bagus. Jadi nanti waktu mau menikah, jangan karena cantik. Kok jangan, boleh, tapi bukan karena, memang orang kalau kawin tu, kalau belum kawin dan dia menikah itu karena pakon menikah dengan ibu karena gonya laga ada, karena gonya kaya, karena. Tapi kalau sudah menikah katanya bukan karena, walau dia merepet tapi kakek dah mudah begalau mudah. Kalau baru menikah tu karena begini, karena begini. Tapi menyokong kawin, yang kata Haji berubah dari karena menjadi walaupun abang lun yang kerus dah, bingkai dah, tapi kakek ya. Jadi itu dia beda harganya. Sebelum kawin sama sudah kawin lain. Sebelum kawin karena, udah kawin walaupun. Artinya menceri lah walaupun. Makanya urung Aceh jarang. Urung Aceh pun mahar makawinnya mahal. Dia tanya awak singli leplo, buat limong. Hana dua mayam lah. Hati raya, ciplo, bomlah. Hana, cimayam singo hana. Punya jawab mana? Menikah, saya nikahkan kamu dengan mahar seperangkat alat solat tunai. Hanabi 1,000, seperangkat alat solat. Tak belum kena, habislah sejuta je. Dia cakap poin. Minta tanya pakon urung daerah Jawa ni, saya nikahkan kamu dengan seperangkat alat solat tunai. Rupanya lebih gohonnya, Pak. Saya nikahkan anak saya satu Al-Quran tunai. Lebih gohonnya rupanya. Maka tanya, saya nikahkan kamu dengan mahar 25 mayam tunai kali per juta. Baru baik. Tapi tugasnya tak selesai. Tapi yang satu Quran ya bayaran. Saya nikahkan kamu dengan mahar satu Al-Quran. Peruno anek lun Al-Quran. Bertamat tafsir mandumnya bertamat. Anak lun berlagai Quran. Rumah berapa? Jadi untung wajib hotel nikah ada begah ayah tuan lagi Quran lagi mahal sanggup dia. Tak sanggup. Nah, urung Aceh alhamdulillah 30 bayar. Tunai tak masalah. Berek. Mana bayar urung. Pakon 50 mayam. Rupa ji punya 50 mayam, punya nak melo-melo. Tapi fikir yang ban kahwin ni 2 bulan. Kamu lo main tu. Menyusun perangkat alat solat mana gateri dulu masih kau tak belum Quran. Ana masalah. Ana habis juta tapi punya dia Aceh gemah 50 juta. Dah aku minta peng 15 juta. Kakaklah bah lagi-laginya nak main dong apa sabar-sabar le.
Untuk menyo kapal waktu aku ceri. Tapi nyo sabar lek babe 50 juta. Buk dang habis 50 juta ya. Kalah sama ada. Tak ceri. Saya mentau budak anak mi doh. Kake. Sabar-sabar le. Sabar-sabar le. Bahaya le di jaga mo. Untuk menyo kaya you ceri you. Dang bahaya di gamo kalah helom. Kalah yang ada apa? Dang hai ku ceri ni kali mombo ka pula. Cara mengaje. Jadi makanya di Aceh agak perceraian agak kurang. Menjadi Jawa yang paling tinggi angka perceraian Jawa Barat. Lebih 1000 kasus perceraian per tahun. Dan menurut penelitian yang paling tinggi tingkat perceraian adalah di kalangan pegawai negeri yang istrinya guru. Ya, Kak Gura. Lebih 60%, Pak. Hasil penelitian. Lebih 60% istri mempasah suaminya dan itu dari kalangan guru. Pak Mardi mungkin data pun palit ngecek sama. Lebih 60% perceraian istri. Niatnya agak tapi sekarang sudah mulai juga. Angka perceraian tinggi. Di Pegah itu keberhasilan dalam mengembangkan emansipasi wanita. Mionyan hasilnya bahaya sih ya. Gara-gara bagusnya emansipasi wanita, lalu perceraian tinggi. Tapi kerja kadang bukan itu. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kemana-mana ya. Jadi kembali kepada dasar tadi, wahai Amirul Mukminin, apa hak kami? Kata Umar bin Khattab, hak kamu adalah mendapatkan ibu yang baik. Hati-hati ibu. Ibu-ibu yang hadir di sini hati-hati sama anak-anak. Karena hak anak kita itu ibu yang baik. Maka kalau seandainya ibu tidak baik dalam pandangan anak, dia bisa mengusulkan kepada ayahnya. Kiban, nurun kiban, mak leo kiban. Bukan ada leo. Nah limong na leo. Pudro bukan. Hana bere mak leo. Nah. Bukan ada Tuhan, hana bere bukan anak yang kedua, hana bere yang kelih, hana bere yang kepu, hana bere yang kelima, yang C yang umurnya bukan. Hop yang mau yang mana yo. Yai bukan le ayah nabi leo. Menyomenan 2025 takkan tahu dah marah. Hana bere marah. Bak tugas lo. Tugas lo sebagai ayah memberikan ibu yang baik kepada kamu. Jadi kalau menurut kalian mamamu tidak baik, kita lakukan mutasi, pergantian. Maka ibu begel-gel enggak ada. Nah, mau makan apa nak? Kadang mohon maaf, bukan ibu dalam dulu, ibu apa lain. Enggak kreatif mama ayah. Sekarang kan banyak kali anak-anak enggak mau makan. Ya bu, saya dulu masih kecil minta makan sama mama, lagi tambah haibi 5 alun. Mak tambah mak. Nanti waktu panen akan datangnya kata babunya ada lembu kami beri. Jangan kamu jangan bersusah. Sekarang anak kita kasih makan nak makan. Kenapa? Mamanya enggak kreatif. Cabe telur bulat. Punya telur dadar kan agak repot betul. Ayah buhnya punya telur bulat, coba mana? Budu ubah ayah kau deh. Telur mak kemarin telur. Hari ini mak telur. Bukan je mak baru telur. Hari ini telur. Besok mak telur. Besok telur enggak mak? Iya. Man lusa mak telur. Hanya sekali telur, tetap telur, hidup telur. Hana mubah, hana kreatif. Tapi mohon bulannya. Anak-anak muka-muka kan lagi mohon.
Tapi ke alam duro, alam duro berera makanan. Hana kreatif mama-mama sekarang. Ya, kalau lagi maknanya jamun kreatif dah. Buat ini, buat ni, buat ni. Masya Allah. Hari-hari tanya mangan sampai baju. Nah, itu dia. Jadi keluarga yang hebat, keluarga terbaik itu pertama sekali memang ibunya harus unggul. Ibunya harus baik. Mohon maaf ibu, kadang-kadang anak kita tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas. Ditanya sampai ke mak, pakon mak, apa no? Mak tu awai buah manok ngon manok. Tiba bu punya anak tanya orang ni, mak tu awai buah manok ngon manok. Ya her ni, tu awai tak begah manok. Awai manok berasal dari buah manok. Tak begah buah manok awai, hana buah punya hana manok. Punya mama yang tidak sabar, pergi berah. Dia tak mayau ke hana empu. Ayo. Hana empu. Tayong tu, tayong ni. Mak, kau nyankan i mak ya, i. Tapi kau sampan kau bisa berjalan di atas air. Yang menyomak cara itu jauh punya pertanyaannya dengan teori Pitagoras, ya tak? Tapi menyomak yang ada sudah. Bayar sahabat. Hai, letak apa jauh kah? Ada apa dia? Mak, pakon jun. Ya apa yang jauh mana mai mak? Bu. Kadang-kadang ibu ini enggak sabar. Enggak sabar, banyak ibu enggak sabar. Akibat ibu-ibu tidak sabar ini, anak enggak ada solusi. Ya. Ini mohon maaf ibu sekalian karena terkait dengan judi online, judi online, prostitusi online, pornografi, sehingga kamu nggak mengoci program. Kamu le program. Pertama program safari dakwah malam Ahad. Di malam Ahad kamu jak masjid-masjid sekota Banda Aceh untuk menyampaikan dakwah kepada bapak-bapak dan masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan syariat Islam dan meningkatkan pemahaman pengamalan masyarakat terhadap syariat Islam. Yang kedua, dakwah da'iyah betul. Setiap urus Jumat untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa menjadi madrasatul ula. Tidak hanya melahirkan tetapi juga mendidik. Yang kedua, kamu dakwah baru Jumat di sekolah, namanya safari dakwah sekolah. Untuk apa? Untuk memotivasi anak-anak belajar dengan baik. Kemudian mudah-mudahan anak-anak paham tentang bahaya narkoba, bahaya pornografi, bahaya porno aksi dan sebagainya, perbuatan asusila lainnya. Jadi ayahnya kita garap, mamanya kita garap, anaknya kita garap. Kita tambah lagi program tambahan yaitu dakwah di kedai kopi. Rupanya gitu Pak. Lebih hamil untuk kedai kopi kan masjid. Ya contoh saja di Lamyong penuh Honda motor buat masjid. Masjid Al-Hashimi Masjid Hashimi penuh. Kata tata mau masjid. Hana lupa ni Honda motor parkir tahu tak pergi urus je kopi. Ternyata di Banda Aceh paling besar jamaah kedai kopi, ya Pak. Habis sembahyang subuh, subhanallah walhamdulillah. Ada macam punya tanya dong ibu, belum dong ibu, ya ibu dah. Mekarat. Oh marah, kayak kopi. Jangan kedai cumdet. Tapi bagus, habis salat subuh. Tapi mekarat. Banyak orang tidak salat subuh. Padahal dia nak tanya di kampung Lamduro nyo kambing mana dulu? Kambing dulu. Maksudnya seluruh masyarakat kampung Lamduro sudah salat subuh di masjid. Kambing Pak, kambing. Nah.
Pian le yang jah. Mana banyak yang datang banyak. Kon kampung yo mantau hai ibu bapa. Kampung lun lam sepung menanti. Sama. Sabah pada Aceh sama. Kana ramai menjawab begini. Padahal kata Rasulullah, kalaulah orang itu tahu fadilahnya solat subuh berjamaah, maka mereka akan datang dengan merangkak menjadi. Mana ada pu? Ada pu apa? Jadi ada ya. Kah? Balik lagi ke ibu tadi Bu ya. Jadi ibu yang baik ini memberikan solusi, memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Bu, mungkin ibu dah tahu. Anak yang kena narkoba, anak yang kena sabu-sabu ataupun udah kena pornografi. Itu ada ciri-cirinya. Makanya di dalam Islam ini kita perlu makan bersama. Makan bersamanya paling tidak paling baiknya 3 kali sehari. Pagi makan sama, siang makan sama, malam makan sama. Nah, di dalam dulunya yang masih ibu makan pagi makan sama-sama, ayah, ibu, anak. Siang makan sama-sama, sore makan sama-sama. Nah Bu, ibu lagi ya. 3 kali makan sama-sama. Ada? Pagi ya. Mak pagi tanya baju ibu itu anak bedanya ada. Ibu kan ada. Berarti udah ada. Maka jam najib menyuhaitim sembahyang semua berjamaah baru ahad no. Tak rugotan bangai. Pertama pahala sembahyang kok. Dengar ceramah. Kemudian Bu mak minta kira mentong Bu 5.000 apa? Nyona 5 bro anak midanya di rumah. Kakak hebat daya 25.000. Hebat kan? Tapi biar bergah kawayan. Ime mana-mana kamu kau dah orang. Yo kaji tanya benda. Nah, makan bersama itu penting. Disitulah kita melihat perubahan-perubahan anak kita. Anak kalau dia dulu pendiam, sekarang dia ceria, nyati-hati. Ada sesuatu. Biasa nyati-hati anaknya ada masalah. Atau dia biasanya gembira tapi tiba-tiba pendiam, itu masalah. Biasa mama ayah tapi pariwonya kah pajubuna ya ulah nyati anak kita bermasalah. Maka ibu bapak harus punya perhatian sampai ke tingkat itu kepada anak-anak. Apa yang terjadi perubahan? Mion anak biasanya ceria, sekarang pendiam. Tanya, hai nak, apa nak lebih dah apa? Pada masalah. Anak, ini kamu ada pun makan. Jadi ibu sebaiknya seperti teman. Mohon maaf, kenapa anak kita pacaran? Ya, kenapa anak-anak sekarang tuh SMP pacaran? Karena ibu dan ayahnya jarang memberikan penghormatan kepada anak. Jarang dia pegang, kalau gak ada mama, masya Allah, mama cantik kali, ya Allah, jarang. Mak, adik dah cantik. Alah, pergi dari sekolah. Alah, bu, mana bergabu? Alah, bu, ada dia. Seharusnya bu cantik. Ya cantik lah nama Mai, Masya Allah. Wah, syukurlah. Apa dia? 100, konten 100. Alah, 100 saja tu. Heboh. Mama dulu enggak dapat konten. Anak aku, ini lah, anak pun. Salah gue. Tapi di dalam dulu anak menyuruh anak 100 mak. Masya Allah, anak mama, Masya Allah. Emang anak mama. Ya ada. Alah, tentu dah anak.
Menyo nilai je rendah. Mak. Cara pot. Itenak leh kure. Anak ibu ni kemarin bagus, sekarang nilainya jelek kali. Yang habis war dia sudah. Yang 20,000. Memang ibu-ibu ni Allah berikan kelebihan. Allah berikan kemampuan mengeluarkan kata-kata sehari 20,000 kata. Makanya punya ibu anak im wajar. Karena jatah dia 20,000. Jadi Pak tanya hidup leno. Cigogo. Yang anggap aja bonus. Jadi 20,000 habis loh. Yang juga tanya 50,000. 10,000. Jadi kalau istri kita merepet, Pak, bersyukurlah kepada Allah bahwa istri kita itu perempuan banget. Berarti istri saya ini memang asli perempuan. Kenapa bisa mengeluarkan kata-kata 20,000 kata sehari? Tapi punya bapak 20,000 kata suruhnya abnormal. Makanya kita tanya orang agamnya, hana lele berapa ya? Mau tak bakal tak berapa le kat kampung dia. Ini mungkin tu masuk abnormal. Laki-laki rata-rata 7,000. Ruk habis yo kan 6,000 sekian habis. Lepas tu kan habis. Nah, ibu, kenapa ni kita pokoknya ngilur kidul pokoknya ibu-ibu itu Allah anugerahkan 20,000 kata-kata. Makanya wajar sekali kalau ibu sebagai madrasatul ula. Kenapa? Ibu banyak mengeluarkan kata-kata. Seharusnya kata-katanya positif. Anak mama mandi dulu, subhanallah. Anak mama ni cantik kali, baik kali budi. Anak mama ni mandi dulu nak. Kalau mandi jangan lupa baca doa ya. Nanti yang sampai mana ana urah baju. Waktu anak mi berjobu, insyaallah jangan lupa anak baca doa ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dan makan itu makan. Itu makan itu bukan hanya sekedar makan, tapi makan itu supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah. Supaya yang bio-bio urah baju 20,000 kata-kata. Manfaatkan itu yang baik. Tapi kalau ibu-ibu yang tidak paham, 20,000 itu digunakan untuk menghancurkan anaknya. Memang anak belaga, anak orang kaya, anak bangai. Bu, hati-hati dengan ucapan ibu. Karena ucapan istri, ucapan ibu itu langsung diijabah oleh Allah. Kalau kita bilang, memang kamu ni bodoh, kebit bodoh ini. Jadi anak nak boleh bilang bodoh. Bodoh, anjir. Ki ibu ingat-ingat waktu tanya ibu-ibunya, mak-mak tanya. Naik ke daya bangai. Anak jahat pun mamak kita bilang bertuah dah. Allah ya Allah bertuah dah. Bukan benar ni bertuah dah. Bertuah ya. Hana berah. Memang lagi bui. Hana. Ya bertuah aja men. Memang ada teori Pak, ada teori pendidikan Pak Muhardi beli buku Pak. Teori pendidikan. Rupanya kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif kepada anak. Jadi harus positif. Dia contoh misalnya. Tak larang anak tanya baik. Terus baik. Tron. Ya ada tron namanya. Tapi punya ada iya ada mi kena ya. Ayo. Ya tron ni. Oh deh. Jadi anak itu harus positif. Makanya Allah Ta'ala lebihkan ibu-ibu 20,000 kata-kata itu. Semoga kata-kata itu bisa membangun motivasi semangat anak. Karena kapanya nak ceramah lehoh kan, lun pertingkat mentok. Fokus ke ibu. Hati-hati dengan kata-kata. Banyaklah berdoa. Karena kesuksesan seorang anak, kesuksesan keluarga rupanya sangat tergantung kepada ibu. Pada suatu hari Imam Sudes kecil. Imam Sudes waktunya mata ubud. Jadi Imam Sudes ini mata ubud dia agak tunggang macam agak batak sikit. Biasalah anak pintar tu agak batak dikit. Mamanya sudah masak kuah.
Ada tamu yang akan datang, tamu terhormat. Dari subuh ke Imam Sudah tu untuk menyambut tamu, masakan sudah siap semua, tinggal dihidangkan. Ija Imam Sudah kecil itu ico mandui tamu alam kuah alam mandu tamu. Bu, kalaulah ibu jadi mama Imam Sudah, apa yang ibu lakukan? Kuah kah, masak mandu habis peng kah, hek kah, dari subuh bangun sudah siap makan, anaknya ambil pasir masuk ke nasi, masuk ke kuah. Apa bu? Kira-kira apa yang ibu buat? Hah? Nona kaya dah. Mama Imam Sudah juga marah. Dah bangun kah? Tapi Mama Imam Sudah positif. Apa bergalai Mama Imam Sudah? Sudah jarumkah jadi Imam Haramain? Bu, alam bengih doa God. Alam bengih kan? Doa ni pergi ke Mekah jadi Imam Haramain. Doa ibu yang marah ini dikabulkan oleh Allah. Sampai anu ronya untuk udik Imam Sudah kan? Imam Haramain. Subhanallah. Doa ibu. Kami main pak doa ibu yang luar biasa. Ya. Ibu bisa juga kalau anak-anak jahat pergi ke Jakarta jadi presiden. Jadi atau jadi gubernur. Doa ibu. Doa ibu itu luar biasa. Lentuk ceramahnya, hebatnya doa ibu. Ija ngon dari Kuala Simpang, ditelepon don. Assalamualaikum, salah. Kadang ngon kerbi kameng jemun, ihun dan Ridwan don. Wan, aku ni memasukkan anak polisi. Ada yang bisa urus di Banda Aceh? Ada. Mantap. Enggak maksudnya terkenal. Enggak maksudnya bisa dia yang urus. Bisa. Nejak dari Kuala Simpang. Gonjang dengan anak calon tamu polisi jo nganino. Tok rumah saya. Betul ada yang urus betul. Terkenal. Hebat. Kon kalau dia ngurus lulus, pasti lulus. So, siapa orangnya? Dan begah Allah Subhanahu wa taala. Laju ngulur, jangan main-main lah. Yang serius lah masa Allah taala. Serius lah, jangan main-main. Ini saya serius nih dari Kuala Simpang. Oh memang dari Kuala Simpang saya pada Aceh, mata tanya Sauruh Allah kan lagi mayang-mayang. Hai, bukan belum koyanya ngonti nanti Udin nanti. Hai Udin. Macam-macam rohnya. Yang uruh ada rohnya Allah Taala. Ragu. Kalau lagi macam ni main-main yang betul tak? Betul Allah Taala. Ada materi ni. Meno cara dia. Nah isteri kan. Ibu setiap habis solat, ibu minta Allah ngurus anak ibu. Belon. Ibu bilang, ya Allah ya Tuanku, tolong urus anak saya, berluluh polisi ya Allah. Tebik apa ya Allah, luluh anak lon. Habis solat, sungguh yakin. Pakon, kalau doa ibu ni doa yang mustajabah. Alhamdulillah, ini yang bergaya. Uang kampung, habis bayang doa. Luluh anaknya tanpa sogok. Memangnya masa polisi pakai sogok. Pokoknya dia nggak ada. Dan sekarang masih tugas anaknya di Gaya Lus. Nyokot ditambah bergerak. Memang sebenarnya, kenapa ibu sekalian? Doa ibu tuh luar biasa. Maka kalau anak sekolah, anak sekolah pergi dia cium tangan kita dengan ibu, doakan dengan baik. Allah ya Tuanku, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha fit ta'wil, Allahumma faqih. Ya Ustaz Somad Adi Hidayat.
yang ustaz yang kita kenal sekarang, rupanya rahasia sukses awak yang ke ma'i sabi doa Allahumma faqihu fid din. Don pakon don faqiha teringana tu nak lu inong dua-dua. Selalu baca Allahumma faqiha fid din wa alimha fit ta'wil. Selalu doakan anak, insyaallah sukses. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kita sebagai orang tua, kalau memang keluarga kita mau baik, yang pertama jadilah kita sebagai tauladan. Bapak sebagai tauladan, ibu sebagai tauladan, anak kita hormat, percaya kepada kita. Yang kedua, ciptakan sejarah baik kepada anak-anak. Anak-anak akan mengingat. Makanya kita tidak boleh bertengkar di depan anak. Tidak boleh berkelahi di depan anak. Tidak boleh memperlakukan anak dengan kasar. Maka akan menjadi rewind dan ingatan dia. Makanya kenapa kenapa Nabi Ibrahim itu sukses dalam mendidik anak. Padahal Nabi Ibrahim melahirkan anak Ismail ya, diantarkan ke lembah Mekah, 13 tahun ditinggalkan, tidak ada kasih nafkah apapun, lahir batin anak. Tapi mengapa Ismail waktu ditanya ketika Ibrahim bertanya kepada anaknya, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anak? Maka ya abatib'al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan ayah. Kenapa Ismail ini luar biasa, padahal ayah tidak bersama dia. Tapi kenapa anak ini luar biasa? Ini tarbiyah rohaniyah dari ibunya Siti Hajar yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Beliau mengatakan kepada anaknya Ismail, ayahmu Ibrahim itu orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang penyayang, orang yang amanah, orang yang mencintai Allah. Kenapa kita begini? Karena ayah kita sangat mencintai Allah. Jadi anak kita itu punya pemahaman ayahnya itu ya jadi ibu kadang-kadang tanya tergah abangannya aneh dah ayah kah ya orangnya untuk matimnya tapi orangnya ada gawe dia anak berapa untuk matim fikir gimana hilir mak jadi anak ayah ni ikan tu ikan ayah di pelaku go ayah kaki lagi aja dia hanya apa ayah kah Yohana mak tak ada dah. Nya hancur reputasi suami itu, ayah itu di depan anak hancur. Jangan bu, kadang-kadang itu, ya. Kadang-kadang akon yang ke ayah pada anak perhatian kata yo. Nah, bakat dia penyubuh malam minggu di restoran. Nah, punya ngeron dari sejak lahir sampai onyo. Nah, itu boleh ada yo. Hana, jaga ayah kah?